Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel referensi sepak bola nomor 1 dan paling update kesayangan kalian. Hari ini, tepat pada tanggal 29 Mei 2026, jagat sepak bola dunia baru saja diguncang oleh sebuah pengumuman epik yang paling ditunggu-tunggu oleh jutaan penggemar La Albiceleste di seluruh penjuru bumi. Ya, sang arsitek jenius yang sukses membawa Argentina meraih kejayaan absolut, Lionel Scaloni, akhirnya secara resmi mengumumkan daftar 26 pemain skuad final timnas Argentina yang akan berlaga di ajang paling bergengsi, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi kalian para pendukung setia tim Tango, ini adalah momen yang sangat mendebarkan sekaligus penuh gejolak emosi. Setelah berbulan-bulan dipenuhi berbagai spekulasi, rumor cedera, hingga perdebatan panas di media sosial mengenai siapa talenta muda yang pantas dibawa dan siapa bintang besar yang harus rela ditinggalkan, Scaloni akhirnya mengambil keputusan final yang mutlak. Tenggat waktu pendaftaran dari FIFA yang jatuh pada awal Juni membuat jajaran pelatih memeras otak dan memaksimalkan setiap detiknya untuk menyeleksi para gladiator terbaik mereka. Mari kita bedah secara tuntas, mendalam, dan eksklusif mengenai daftar 26 pemain timnas Argentina ini. Keputusan taktis super berani di balik pemilihan lini serang, formasi yang mungkin akan dipakai, serta peluang La Scaloneta untuk mempertahankan gelar juara dunia mereka. Pastikan kalian menyeduh kopi, duduk manis, dan menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update eksklusif hanya di Raftel Sport. Sebelum kita masuk ke daftar pemain secara spesifik, kita harus menyelami terlebih dahulu sebesar apa beban mental dan ekspektasi yang ada di pundak skuad Argentina saat ini. Datang ke turnamen akbar ini dengan status sebagai juara bertahan setelah kemenangan epik yang tak terlupakan di Qatar 2022, Argentina bukan lagi berstatus sebagai kuda hitam atau sekadar penantang unggulan. Mereka kini tiba sebagai Raja Dunia, tim superpower yang mahkotanya menjadi target buruan utama oleh 47 negara lainnya. Piala Dunia 2026 ini merupakan edisi bersejarah karena menjadi yang pertama menggunakan format raksasa 48 tim. Artinya, jalan menuju panggung juara akan menjadi jauh lebih panjang, menguras fisik, dan sangat melelahkan karena bertambahnya jumlah pertandingan fase gugur. Selain itu, skuad asuhan Lionel Scaloni ini baru saja kembali memenangkan Copa America 2024, mengukuhkan dominasi absolut mereka di benua Amerika dan dunia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tanpa jeda. Namun, sejarah mencatat bahwa mempertahankan gelar Piala Dunia adalah salah satu pencapaian tersulit dalam sejarah peradaban olahraga manusia. Sejauh ini, hanya Italia, pada tahun 1934 dan 1938, serta Brasil di era keemasan Pele pada 1958 dan 1962 yang mampu melakukan back-to-back champions alias juara 2 kali beruntun. Scaloni sadar betul bahwa untuk mencapai level dewa tersebut, ia tidak bisa hanya bermanja-manja dan mengandalkan nostalgia kejayaan skuad 2022. Ia butuh penyegaran skuad secara ekstrim, butuh darah muda yang lapar akan gelar, dan berani mencoret nama besar demi sebuah sistem permainan yang sempurna. Mari kita mulai analisis mendalam kita dari sektor paling belakang, yaitu pos penjaga gawang. Di posisi yang sangat krusial ini, Lionel Scaloni membawa 3 nama penjaga gawang yang kemampuannya sudah teruji di kompetisi level tertinggi. Emiliano Dibu Martinez, Aston Villa; Geronimo Rulli, Olympique Marseille; Juan Musso, Atletico Madrid. Tidak ada kejutan yang berarti di posisi ini, karena ketiganya memang sangat layak berada di sana. Emiliano Martinez tetap menjadi pilihan mutlak dan akan berdiri kokoh di bawah mistar gawang sebagai kiper utama Argentina. Siwarnya yang kini melegenda, refleks luar biasa dalam mementahkan peluang one-on-one lawan, dan mentalitas baja yang ia miliki di babak adu penalti sangat dibutuhkan oleh Argentina di turnamen panjang yang rentan menemui deadlock seperti ini. Performa konsisten Dibu bersama Aston Villa di kerasnya Premier League membuktikan bahwa ia belum habis dan masih berada di puncak karir emasnya. Sementara itu, Geronimo Rulli dan Juan Musso akan bertindak sebagai pelapis yang sangat sepadan dan siap diturunkan kapan saja jika dibutuhkan. Menariknya,
Musso yang kini berseragam Atletico Madrid berhasil mengamankan posisinya berkat penampilan yang sangat solid dan meyakinkan di kompetisi antar klub Eropa sepanjang musim ini. Di sektor pertahanan, Scaloni memutuskan untuk memanggil 8 pemain. Bek sayap veteran yang sangat krusial perannya di Piala Dunia 2022, Marcos Acuna, sebelumnya telah dikonfirmasi tidak dibawa karena faktor kebugaran fisik dan penurunan intensitas bermain. Berikut adalah 8 bek tangguh bertipe gladiator yang dibawa terbang ke Amerika Utara. Christian Romero, Tottenham Hotspur. Lisandro Martinez, Manchester United. Nicolas Otamendi, Benfica. Leonardo Balerdi, Olympique Marseille. Nicolas Tagliafico, Olympique Lyon. Facundo Medina, Olympique Marseille. Nahuel Molina, Atletico Madrid. Gonzalo Montiel, River Plate. Duet bek tengah utama pada turnamen kali ini kemungkinan besar akan kembali diisi oleh duet anjing penjaga yang terkenal sangat agresif, garang, dan tanpa kompromi, Christian, Cuti, Romero dan Lisandro Martinez. Berbicara tentang Lisandro, ia datang ke kamp latihan timnas dengan moral tinggi setelah tampil luar biasa solid dan disiplin di bawah asuhan pelatih interim Michael Carrick di Manchester United sepanjang musim ini. Keduanya memiliki gaya main yang sangat ngotot, kemampuan build-up serangan dari bawah yang brilian, dan tackle-tackle kejam saat memutus serangan balik lawan. Untuk memberikan keseimbangan mental di turnamen besar, sosok veteran Nicolas Otamendi tetap dibawa sebagai figur pemimpin dan pembimbing para pemain muda di ruang ganti. Di posisi bek sayap, Nicolas Tagliafico kini menjadi penguasa mutlak di sektor kiri. Ia akan dilapis oleh Facundo Medina yang sangat serba bisa karena juga sanggup bermain sebagai bek tengah kiri dalam skema 3 bek sejajar. Sementara di sisi kanan, Nahuel Molina akan kembali bersaing memperebutkan tempat utama dengan sang pahlawan penalti penentu 2022 yang kini kembali merumput di Liga Domestik, Gonzalo Montiel. Beralih ke lini tengah, ini adalah departemen paling vital dan menjadi rahasia terbesar mengapa permainan Argentina begitu mendominasi jalannya pertandingan dalam beberapa tahun terakhir. Lini tengah mereka sangat fleksibel, luar biasa kuat dalam menahan bola di area sempit, dan memiliki visi operan mematikan pembongkar low block. 8 gelandang yang dipanggil untuk mengontrol tempo permainan adalah Rodrigo De Paul, Inter Miami. Enzo Fernandez, Chelsea. Alexis McAllister, Liverpool. Leandro Paredes, Boca Juniors. Ezequiel Palacios, Bayer Leverkusen. Giovanni Lo Celso, Real Betis. Valentin Barco, Racing Strasbourg. Nico Paz, Como 1907. Masuknya nama Nico Paz adalah sebuah statement keras dari Scaloni. Pemain muda yang elegan secara teknis ini telah menunjukkan kedewasaan bermain yang jauh melampaui usianya. Visi bermainnya yang brilian, kemampuannya melepaskan tembakan jarak jauh pemecah kebuntuan, serta insting mematikan di sepertiga akhir lapangan membuat staf pelatih sama sekali tidak ragu membawanya. Kehadiran Nico Paz di lini tengah tidak hanya memberikan ancaman baru dari lini kedua, tetapi juga menjadi fondasi regenerasi vital pasca era keemasan saat ini. Selain itu, Rodrigo De Paul kini bermain di klub yang sama dengan Messi di Inter Miami. Chemistry tak kasat mata antara sang pengawal dan sang raja dipastikan akan semakin gila karena mereka berlatih dan berinteraksi setiap hari. Trio maut Enzo, McAllister, dan De Paul diprediksi akan kembali menjadi starter andalan. Namun, rotasi akan sangat penting, mengingat Ezequiel Palacios punya stamina kuda dari Bundesliga, dan Valentin Barco siap menyisir sisi lapangan dengan kecepatan eksplosifnya untuk merusak formasi lawan. Tiba di bagian yang paling menakjubkan dan mengundang ribuan tanda tanya dari para pandit sepak bola, lini serang. Scaloni akhirnya membawa 7 penyerang. Disinilah badai kejutan terbesar dari Scaloni terjadi, merombak total wajah lini depan Argentina. Berikut adalah 7 juru gedor yang lolos seleksi akhir. Lionel Messi, Inter Miami. Julian Alvarez, Atletico Madrid. Lautaro Martinez, Inter Milan. Nicolas Gonzalez, Juventus. Thiago Almada, Atletico Madrid. Giuliano Simeone, Atletico Madrid. J. Lopez, Palmeiras. Mari kita bahas pencoretan paling dramatis tahun ini terlebih dahulu. Secara sangat mengejutkan, bintang muda pujaan banyak fans, Alejandro Garnacho, resmi dicoret dari skuad final. Tidak hanya Garnacho,
penyerang syarat pengalaman Angel Korea juga harus menelan pil pahit gagal berangkat ke Amerika Utara. Keputusan mencoret Garnacho memicu perdebatan panas di seluruh dunia. Namun Scaloni tampaknya memprioritaskan profil penyerang yang jauh lebih versatile dan sesuai dengan skema pressing ketat yang ia bangun. Sebagai gantinya, Scaloni secara brilian memanggil Giuliano Simeone dan striker jangkung asal klub Brasil Palmeiras, J. Lopez. Masuknya Giuliano Simeone menambah kental aroma skuad ini dengan etos kerja Spartan. Daya jelajah tinggi dan determinasi tak kenal lelah milik Giuliano dinilai jauh lebih cocok untuk melayani sistem permainan Scaloni dibandingkan mengandalkan flyer individu. Sementara itu, pemanggilan J. Lopez yang bersinar terang bersama Palmeiras di kompetisi super ketat Amerika Selatan memberikan dimensi serangan yang sama sekali baru bagi Argentina. J. Lopez menawarkan keunggulan fisik, kemampuan duel udara yang luar biasa, dan menjadi sosok target man klasik yang sangat dibutuhkan ketika Argentina menghadapi tim dengan pertahanan blok rendah yang menumpuk banyak pemain di dalam kotak penalti. Ketajamannya di Palmeiras sukses meyakinkan Scaloni bahwa ia adalah kepingan puzzle pelengkap lini serang. Di lini depan utama, sang raja Lionel Messi siap memecahkan rekor sebagai manusia yang bermain di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Untuk posisi pendampingnya, persaingan panas tingkat tinggi terjadi antara Julian Alvarez dan Lautaro Martinez. Lautaro datang dengan status luar biasa berbahaya. Ia menjadi mesin gol mutlak tak tergantikan di bawah asuhan pelatih jenius Christian Cifu yang kini menahodai Inter Milan. Lautaro sedang berada di puncak ketajamannya dan siap menjadi predator mematikan di kotak penalti lawan. Tentu saja, kita tidak bisa melupakan nama sensasional Franco Mastantuono yang sebelumnya juga terpaksa ditinggalkan meski tampil memukau dan mencuri perhatian manajer Real Madrid, Alvaro Arbeloa. Persaingan di lini depan Argentina sungguh tanpa belas kasihan. Hanya mereka yang rela berlari, berdarah-darah demi sistem, dan memberikan dimensi taktik berbeda yang mendapatkan panggilan dari sang entrenador.